Gimana caranya trading kripto modal 10 juta? Jadi mungkin di luar sana teman-teman itu sering banget DM gue tentang berapa sih modal ideal yang cukup buat trading kripto ya. Ada yang bilang modal idealnya mulai dari 1 juta, ada yang bilang dari 10 juta, 100 juta, ada yang bilang 50 juta, ada yang harus 1 miliar dulu dan sebagainya. Cuma di sini gue pengen breakdown ya buat teman-teman yang cuma punya modal 10 juta. Itu gimana cara mulai trading kripto ya? Gue bakal jelasin dari gimana caranya pakai aplikasinya, cara breakdown keuangan 10 juta teman-teman gimana, ya, dan gimana cara manajemen resikonya, tradingnya, dan open positionnya semuanya, ya, dari awal itu di sini, ya. Jadi pastiin teman-teman nonton sampai habis. Yang perlu teman-teman pahamin ya, kripto itu merupakan aset dengan market cap yang cenderung kecil, ya, overall kripto dibanding saham sama forex. Jadi opportunity alias kesempatan di dalam dunia market kripto itu masih sangat besar. Tapi yang kalian perlu pahamin, jangan berharap kalau 10 juta ini bisa berlipat-lipat ganda jadi ratusan juta, jadi miliaran, tanpa pengetahuan yang pasti. Jadi teman-teman pasti nonton sampai habis ya. Di sini gue bakal langsung masuk ke screen gue ya. Jadi modal trading buat yang bakalan kita announce di sini itu 10 juta. Ya, gue bakalan ajarin di akhir gimana cara tradingnya, pakai trading view, analisa kayak gimana dan sebagainya ya. Tapi kita mulai dari cara manajemen resikonya dulu ya. Jadi 10 juta yang teman-teman punya sebelah sini. Pastiin ya, gue anggap di sini 10 juta ini udah jadi uang yang kita bilangnya tanda kutip dingin ya. Meski sebenarnya gue udah sering banget sebut di beberapa podcast dan sebagainya, nggak ada guys, uang dingin itu nggak pernah ada ya. Karena yang namanya kehilangan uang itu nggak pernah nggak sakit. Kan orang bilangnya, oh kalau mulai trading atau kalau mulai investasi itu belajar pakai uang dingin, biar kalau ini uangnya habis ya, teman-teman itu jangan sampai hidupnya susah. Gue setuju sebagian dari itu. Tapi apakah uang dingin itu fully ada? Enggak. Misal teman-teman punya modal 1 juta ya, kita anggap di screen gue sebelah sini ya, teman-teman punya modal 1 juta dan orang bilang oh pakai uang dingin, pakai uang yang lu siap hilang dan sebagainya. Terus lu pakainya malah 10.000 ya. Ini kan berarti 1% ya dari 1 juta ini sampai sini. Nah ini kan sangat-sangat pastinya nggak wise ya. Jadi teman-teman itu masuk ke market dengan modal cuma 10.000 terus saya kalah, pasti mainnya karena 10.000 itu teman-teman anggapnya itu sebagai uang dingin, padahal ini kayak uang main-main banget. Jadi yang perlu teman-teman pahamin pertama, nggak ada yang namanya itu uang dingin ya. Jadi lu harus pakai, ini kayak kata mentor gue ya, lu harus pakai uang yang lu nggak siap hilang, tapi kalau hilang nggak nyusahin hidup lu. Jadi misal 10 juta sebelah sini, teman-teman pikirin dulu ya, ini kalau teman-teman punya uang 10 juta terus ya lu pakai, contoh ya, lu pakai 9 juta, tiba-tiba 9 juta ini loss, amit-amit ya, apakah besokannya ini berarti uang lu kan sisa 1 juta kan, nah sebelah sini ya, uang lu itu sisa 1 juta, apakah 1 juta ini bakalan buat hidup lu susah? Oh kalau besoknya lu ada tagihan dan sebagainya ya lu jangan trading modal 9 juta ya, artinya besoknya lu nggak bisa makan dan sebagainya, lu nggak bisa bayar cicilan, nah itu jangan. Tapi kalau misal modal lu anggapannya 10 juta ya, terus lu pakai buat tradingnya 7 juta ya, lu bilang kalau ini hilang sakit, tapi kalau 7 juta ini hilang, besokannya gue tetap masih bisa makan ya, besokannya gue masih bisa bayar cicilan, gue masih bisa bayar apapun itu, kebutuhan gue itu, kebutuhan primer gue dan kebutuhan sekunder gue itu masih terpenuhin ya, kalau 10 juta ini loss alias ya uang 3 juta ya. Nah ini baru teman-teman identifikasiin, oh berarti 7 juta itu fit gue ya. Jadi itu pertama ya, jadi nggak ada yang namanya uang dingin. Dan sebelum yang teman-teman perlu pahamin ya, uang 10 juta ini pastiin udah jadi uang ininya teman-teman ya, udah jadi uang buat teman-teman tanda kutip lempar ke dalam market ya. Jadi kita anggap apapun yang kita tradingkan, kita anggap apapun yang kita open position kan, itu uangnya udah hilang guys. Jadi di saat kalian trading, ini gue udah sering banget bilang, kalau teman-teman trading atau investasi mungkin agak beda, tapi kalau teman-teman trading terus lu open long atau short atau lu open buy atau sell, udah klik nih, lu anggapnya duitnya udah hilang aja ya. Jadi itu salah satu pola pikir yang gue rasa teman-teman perlu pahamin. Tapi kita masuk aja ya langsung ya. Misal teman-teman punya modal 10 juta sebelah sini ya, gimana cara manajemen resikonya ya di crypto market? Pastinya 10 juta ini bakalan jadi USDT dong. Jadi USDT-nya ya, itu kita buatin aja, kita pakai rate 10.000 per dolar ya, biar gampang ya. Jadi kita pakainya $1.000 aja ya. Pastinya ini nanti pakai persentase, jadi biar gue gampang nanti teman-teman bisa pakai kalkulator. Mungkin kalau pakai rate sekarang ini mungkin 600-an ya, 600 sampai $650 ya USDT ya. Tapi biar gampang perhitungannya gue bakalan pakai $1.000 aja ya. Yang teman-teman perlu pahamin, kita bakalan pakai ya kurang lebih 70 sampai 80%-nya ini di spot market guys ya. Sisanya kita bilangnya 20 sampai 30%-nya
ini bakalan kita taruh di yang namanya itu derivative market atau di futures market. Jadi gue bakalan tulis di sini. Ya. Jadi kita bilangnya 70 sampai 80% ya, alias 700 sampai 800 dolar. Ini bakalan kita taruh di spot sebelah sini, dan sisanya ya 20 sampai 30 ini bakalan kita taruh di futures alias derivatif. Tujuan kita trading itu apa? Buat mengumpulkan lebih baik Bitcoin. Jadi teman-teman perlu pahamin ya, tujuan kalian di futures sebelah sini yang gue bakalan mark ya. Nah, tujuan teman-teman futures di sebelah sini itu profitnya itu kita bakalan pindahin ke spot alias kita bakalan pindahin ke Bitcoin. Ya, jadi teman-teman ini perlu pahamin konsep yang namanya trading for Bitcoin. Ya, alias semua atau apapun yang teman-teman tradingkan itu harus berhasil outperform Bitcoin. Kalau Bitcoin itu mengalami kenaikan 5%, maka ya apapun aset yang teman-teman tradingkan atau altcoins yang lu tradingin itu harus di atas 5% gainnya. Kalau nggak, percuma lu ngapain trading altcoins kan? Lu ngapain tektokan derivatif? Mendingan lu invest ke Bitcoin saja ya. Jadi yang teman-teman perlu pahamin, konsep pertama itu kita bakalan outperform Bitcoin. Ya, ini gue outperform benchmark ya, gue bilangnya. Jadi kalau gue boleh rekap ya, yang pertama pastikan 10 juta ini uang tanda kutip dingin teman-teman ya. Setelah 10 juta ini allocation-nya bakal jadi berapa dolar? Pasti ini bakal jadi USDT, dan kita bakal pakai 70 sampai 80%. Ini gue fixin aja 70%-nya ya. Ini bakal pakai buat spot ya, alias 700 dolarnya ini bakal dipakai buat spot. Terusnya 30%-nya alias 300 dolarnya bakal dipakai buat trading futures ya. Jadi ini konsep pertamanya ya. Jadi teman-teman udah ada bahan bekalnya, yaitu teman-teman bakalan pakai 700 dolar buat trading spot ya. Terusnya 300 dolar buat trading futures ya. Mungkin teman-teman di luar sana tanya ya, ini kapan kayanya ya? Kalau sistemnya kayak gini dan sebagainya, gue kapan kayanya? Cepet guys kalau kayaknya kayak gini. Yang penting kalian tuh nggak kebanting jadi nol lagi. Jadi dengan teman-teman alokasiin portfolio teman-teman kayak gini ya, 70% di spot, 30% di futures, atau ya kayak 80-20 itu. Ini kita bilangnya itu teman-teman bakalan punya consistent growth ya. Teman-teman at least nggak kehilangan modal awal yang lu awal tanamin. Karena yang perlu dipahamin ya sampai sini, orang itu mencoba buat flip uang 10 juta ini jadi ratusan juta, tapi baik yang gagal. Mungkin yang disorotin di media itu orang-orang yang berhasil, dan ya gue nggak ada problem ya sama mereka ya. Orang yang berhasil ngerubah duit 10 juta jadi 100 juta, 10 juta jadi 1M dan sebagainya itu hebat, mereka hebat. Cuma itu ada satu bias guys, namanya itu survivorship bias. Jadi dimana dari ribuan orang yang mencoba, coba lu sekarang bayangin di rumah ya, dari ribuan orang yang mencoba buat modal trading kripto 10 juta, berapa banyak sih yang berhasil? Ya, jadi mungkin kalau lu ngerasa lu sedikit NPD ya lu coba aja trading 10 juta, nggak usah pakai risk management, lu all outin gitu. Apakah berhasil multiply? Ya, odds-nya sangat kecil gitu. Jadi itu pertama ya, jadi ada yang namanya survivorship bias. Yang kedua itu bad practice guys. Jadi lu nggak bisa asal masukin terusnya untung, terusnya lu udah jadi terbiasa aja lu bisa nge-hold sekian posisi. Jadi di saat misal lu punya uangnya segitu pas-pasan, ya lu punya uangnya cuma 10 juta misal sekarang ya, terusnya tiba-tiba lu dapat tanda kutip uang kaget jadi 100 juta, apakah lu bisa mempertahankan uang 100 jutanya? Belum tentu. Karena making money and mempertahankan uang itu dua hal yang berbeda guys di sini ya. Itu salah satu konsep yang teman-teman perlu pahamin juga ya. Jadi kita udah bahas 3 hal di sini ya. Ini portfolio allocation-nya kayak gini, gue udah spill ya. Terus goal kita dari trading itu buat outperform Bitcoin alias outperform the benchmark. Benchmark itu patokannya ya. Terus yang ketiga yang namanya itu survivorship bias. Jadi teman-teman jangan terlalu nge-rush buat ngerubah duit sekian jadi sekian karena sedikit sekali yang berhasil, itu pertama. Dan yang kedua itu bad practice. Seandainya lu berhasil ngubah 10 juta jadi 100 juta pun, lu gak bakalan stop kok. Karena lu udah terlanjur greedy, lu udah terlanjur mindsetnya, otaknya itu rusak buat ngeflip duit sekian jadi sekian ya. Jadi itu yang gue pengen bahas. Tapi sekarang langsung aja kita masuk ke dalam charts ya. Sebelum itu, gue pengen ajarin dulu ya risk management di sebelah sini. Jadi di saat gue bilang 1-2% risk management, ini again tergantung modal dari teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai modal, ya kita bilangnya di sini $1.000, pastinya kita nggak bakalan pakai 1-2%, karena itu sangat amat kecil. Ya, kita bakalan pakai 5-10 dari futures portfolio, bukan dari modal awal. Ini yang teman-teman keliru ya. Jadi bukan 5-10 alias bukan 50-100 dolar. Ini bukan ya. Tapi yang teman-teman resikoan itu dari yang sini. Ya, jadi 5-10 di sini itu hitungannya kurang lebih 15 ya sampai 30 dolar per trade. Ya, ini stop loss ya guys. Alias ini 1R kita bilangnya.
Ya, jadi teman-teman itu bakalan kehilangan kurang lebih segini. Ya, ini kalau dirupiahin berapa sih? Ini kayak 200, 300 ribu, 500 ribu kurang lebih ya, per satu kali trading. Ya, terusnya di spot ini, ya kita bakalan pakai yang namanya itu wait strategy. Ya, jadi spot, ini gue bakalan pisahin sama futures di sebelah sini. Ya, jadi futuresnya itu 5-10%. Again, ini buat modal $1.000, alias buat modal 10 juta. Terusnya spotnya kita bakalan pakein 60%-nya Bitcoin. Ya, 40% ini tektokan altcoins. Ya, jadi yang teman-teman perlu pahamin, ini allocation portfolio buat teman-teman yang ada modal 10 juta di dunia kripto. Ya, jadi kalau gue bilang bahas tentang risk management, ini sebenarnya udah ada modulnya, ini ada gratis di Discord, yang teman-teman bisa cek langsung aja di description bawah atau di pin comment. Ya, jadi masalah risk management, gue anggap teman-teman udah paham di sini. Yang penting sekali kena stop loss, itu hilang 15 sampai $30. Ini kalau modalnya 1000 ya. Gitu. Jadi lu bukan kehilangan dari modal awalnya. Lu bukan kehilangan 50 sampai 100. Lu ambil 5 sampai 10-nya ini dari futures portfolio-nya, bukan dari overall portfolio-nya, ya. Oke. Nah, masalah altcoins ini yang tadi gue bilang konsepnya itu harus outperform Bitcoin. Jadi teman-teman harus compare, yang abis itu gue bakal ajarin gimana caranya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam chart ya. Sekarang gue udah buka TradingView, jadi buat kalian yang belum login TradingView, ini lo bisa langsung aja ke pojok atas sini sign up ya, itu ada, ya gampang banget. Nah, gue bakal ngajarin teman-teman mulai dari cara alokasi spotnya ya. Pastinya kita bakalan alokasin ke Bitcoin dulu ya. Jadi Bitcoin itu gampang banget belinya, tinggal beli aja Bitcoin, sesimpel itu. Dan sini gue pengen ajarin tentang gimana caranya comparing altcoins. Mungkin kalau teman-teman di luar sana udah sering lihat ticker yang namanya ETH-BTC. Chart dari ETH-BTC ini maksudnya kayak gimana? Ini berarti Ethereum lawan Bitcoin. Ya, kalau chart ini menunjukkan kenaikan, ini gue coba ubah ke dark aja guys ya. Nah ya, jadi kalau chart ini menunjukkan kenaikan, ini kan kenaikan kan dari sini dia naik ya ke atas sini. Ya, jadi dari 4 Juli naik ke atas ini, artinya apa? Artinya Ethereum berhasil outperform Bitcoin, artinya memiliki kenaikan yang lebih di atas Bitcoin pada periode ini. Tapi kalau chartnya turun, contohnya kita ke monthly chartnya. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau chartnya jelas banget turun kayak gini, gue bakal pakai ruler di sebelah sini. Ini artinya apa? Artinya Ethereum underperform Bitcoin. Artinya apa? Ethereum ketika mengalami kenaikan itu naiknya itu nggak setinggi Bitcoin. Ya sesimpelnya kayak gitu ya. Jadi kalau Bitcoin naiknya 10%, Ethereum cuma naiknya 5%, sesimpel itu ya. Teman-teman ini harus cari altcoins yang berhasil outperform Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin ini naiknya 10%, altcoins itu naiknya 20%, contohnya kayak gitu. Atau kalau Bitcoin turunnya 10%, altcoins ini turunnya misalnya 5%. Itu udah hitungannya outperform. Jadi teman-teman harus cari altcoins yang kayak gitu. Cuma kan nggak semua altcoins bisa kayak gitu. Misalnya ya, gue pengen ada alt yang rame, contohnya Hyperliquid ya. Hyperliquid ini kan nggak ada hype BTC. Ya, jadi gimana caranya gue bisa compare? Ada rumus ya guys. Teman-teman misalnya gue cari hype. Ya, ini pertama tickernya hype, gue bakal select kayak gini. Ya, gue tinggal pencet slash di sebelah sini. Jadi teman pakai slashnya aja di TradingView. Terus saya ketik BTC. Ya, BTC ini ketik yang crypto guys, yang bawah sini. Ya, crypto ini ngerangkum dari semuanya ya. Kita tinggal pencet aja enter. Ini emang nggak ada. Jadi buat yang pakai TradingView tuh emang nggak ada. Lu tinggal klik aja sebelah sini. Kita enter. Nah ini udah perbandingan dari, teman bisa lihat di pojok atas kanan ini. Ini hype USD / BTC USD. Jadi kalau grafiknya ini menunjukkan kenaikan, ini gue coba ke 3 days chart ya. Jadi kalau grafik di sebelah sini ini menunjukkan kenaikan dari 7 April sampai sekarang, alias Hyperliquid ini berhasil outperform Bitcoin. Alias sebesar berapa? 220%. Tapi kalau grafik ini menunjukkan penurunan, contohnya dari sini ke sini, berarti Hyperliquid ini underperform Bitcoin, sesimpel itu. Nah, gimana caranya kita bisa identifikasi? Kita bahkan pakai satu indikator khusus, namanya itu moving average. Jadi teman-teman bisa ke atas sini, terus saya cari moving average. Ini kita pakai moving average exponential. Nah, ini lu ganti aja angkanya. Kita bahkan pakai 20 ya. Again, ini teman-teman bisa pakai banyak banget data, baik banget indicator, tapi biar simple aja, gue bakal pakai moving average. Nah, rumusnya itu kayak gimana? Jadi selama candlestick-nya itu di bawah garis warna merah, maka ini negatif, guys. Maka ini bukan, kita bilangnya underperform, maka kita bilangnya altcoins ini underperform Bitcoin. Ya, jadi kalau di range sebelah sini, kayak yang gue kotakin, misal rectangle ya, dari sini ke sini, nah ini underperform, guys, kita bilangnya. Nah,
Tapi kalau udah mulai breakout di atas sebelah sini, teman-teman udah bisa yang namanya itu mulai beli. Yang hijau, ya. Karena candle-nya itu bergerak di atas moving average-nya. Jadi sesimpel itu, teman-teman bisa compare altcoins teman-teman dengan Bitcoin, sesimpel itu ya. Jadi misal lu ada altcoins ini, misal SUI, ya. Again, cara compare itu gampang, SUI USDT. Kita pilih, ya. Terus saya pakai slash BTC USDT, ya. Pilih yang Binance atau yang manapun terserah lu, ya. Enter. Nah, sesimpel itu. Jadi di saat SUI lawan Bitcoin ini mengalami kenaikan, alias bergerak di atas garis warna merah sebelah sini, maka it's time to buy SUI, sesimpel itu, ya. Tapi di saat kita underperform, alias SUI-nya ini underperform, bergeraknya itu, candlestick-nya itu bergerak di bawah garis warna merah sebelah sini, ya kita waktunya buat ngejual SUI, ya tukar baik ke Bitcoin, sesimpel itu ya. Jadi gimana caranya teman-teman ini alokasikan ya 40% altcoins-nya, lu tinggal list di spreadsheet, ya. List altcoins lu pengennya beli altcoins apa aja, terus lu cekin setiap hari, ya di 3 days chart, kayak di daily chart, di weekly chart, dan sebagainya. Yang penting jangan time frame-nya terlalu kecil. Itu yang pertama ya, tentang spot. Jadi gua rasa harusnya udah clear, lu tinggal buatin ke spreadsheet, dan di saat indicator yang teman-teman udah tentukan, yaitu berhasil di atas, candlestick itu berhasil di atas indicator alias turns bullish, waktunya buat teman-teman switch dari Bitcoin ke altcoins-nya. Nah, sebenarnya ini modulnya ada di Discord tentang cara outperform Bitcoin dan sebagainya. Ini ada di hashtag modul trading yang akan kita upload ke depannya. Gue sama tim gue upload ke depannya. Cuma lebih detailnya tentang cara outperform Bitcoin, bahkan compare altcoins lawan altcoins, itu kita ada ajarin di internal community ya guys. Jadi teman-teman bisa cek di tradesuy.com/courses, itu lu tinggal masuk dan bisa akses langsung. Ya ini mungkin cuma 5%-an ya dari apa yang ada di dalamnya tentang cara outperform Bitcoin. Tapi anyway, kita lanjut ya. Jadi yang spot udah clear, ya teman-teman bakal alokasiin 60% portfolio teman-teman ke Bitcoin, 40%-nya ke altcoins. Altcoins ini harus outperform Bitcoin. Jadi lu nggak usah pikirin narrative trading dan sebagainya, itu nggak usah. Meski itu emang ada caranya, tapi gue pribadi pakai cara outperforming Bitcoin. Karena naratif itu belum tentu outperform loh guys. Naratif itu, let's say ya, kalau sekarang kita cek ya, lu bisa cek datanya di Kaito AI. Datanya itu apa? AI, meme, sama DeFi. Itu kan top 3 naratif. Tapi apakah ketiga naratif ini berhasil outperform Bitcoin? Belum tentu loh. Contohnya, kita pakai top of mind aja ya, TAO, Bitensor. Ya. TAO ini kita bakalan compare sama Bitcoin. Nah, teman-teman kalau mulai invest TAO, dari sini, dari Oktober 2024, ini teman-teman mengalami kerugian loh. Karena teman-teman underperform Bitcoin dengan naratif trading. Apakah narrative trading works? Works juga. Kalau teman-teman ngerti apa yang teman-teman lakuin. Cuma di sini hasilnya enggak. Contohnya tahu ya. Kita pakai lagi virtual protocol ya. Slash BTC USDT. Ya. Ini sempat outperform gila-gilaan. Ini kan pas launch ya. Wajar dong ya. Tapi setelah teman-teman invest, ya ini underperform guys. Ya sempat outperform iya. Tapi sekarang dari per Mei, ya kita underperform. Jadi yang teman-teman perlu pahamin, harus selalu di-compare. Apakah bisa digabung naratif sama outperforming Bitcoin? Bisa loh guys. Jadi lu cek naratifnya sekarang apa, terus lu compare dengan Bitcoin. Sesimpel itu. Gue rasa spotnya udah clear. Sekarang kita bakal masuk ke futures trading. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin alpha dalam market, itu teman-teman bisa buka exchange. Kita pakai yang namanya metode new listed coins guys. Ini gue buka ya, contoh gue nggak dibayar ya. Teman-teman bisa pakai exchange. Di beberapa checks yang lumayan banyak derivatifnya, contohnya kayak Bybit itu ada, Bitget itu ada, tapi ini gue nggak dibayar ya sama mereka berdua buat video ini ya. Terus saya teman-teman ke bagian new listed coins, ya, terus saya ke derivatif ya. Jadi ini ada list coins, baik sekali buat ditradingkan. Ini new listed coins ini cenderung yang paling performing. Atau teman-teman bisa ke gainers, ke bagian gainers ya, jadi top gainers sama top losers, ya. Konsepnya itu kita bakalan short the top gainers, kita bakalan long the top losers. Ya gue bilang ya, kita bakalan short top gainers dari altcoins, kita bakalan long top losers dari altcoins ya. Jadi top gainers itu pada hari itu, derivatif itu misal nih, ya hari ini nih, ini cross USDT, ini ada naik 50%. Apakah kita akan short? Ya bias kita lebih ke short. Cuma again, kita harus cari bias-bias yang menunjukkan ini bakal turun ya. Jadi pertama dari situ. Terus misal ya ini naik 29%. Dalam 24 jam belakang ya, gue bahkan short. Kayak gitu ya, kurang lebih. Tapi apakah ini menjamin teman-teman buat untung? Enggak. Cuma ini salah satu cara buat teman-teman ngelakuin yang namanya itu screening altcoins. Sesimpel itu ya. Jadi lu buka checks, oh top gainer harinya apa, gue cek chartnya satu, top gainernya gue bahkan short, atau enggak top losers ya, gue bahkan short. Jadi gue tinggal switch to losers. Misal di sini, frag USDT, ya kemungkinan gue long. Kemungkinan besar. Ya. Jadi contohnya,
Ya, ini top one sebelah sini. Gue cross USDT, ya. Ini mungkin nggak bakal ditunjuk di screen ya, karena jadi kesannya gue kayak paid promo. Tapi anggap ya, lu buka sekarang di checks, lu buka yang top gainers, kita analisa bareng-bareng. Gue bakal bukain beberapa chart ya. Jadi di sini cross USDT, ya. Gue bakal langsung buka. Pastiin belakangnya perpetualnya, karena pasti ada perbedaan. Terusnya kita pakai chartnya dari Bybit. Nah ini ya, jadi ini altcoins yang berhasil, yang ngelakuin itu top gainers guys, ya. Nah, jadi di daily chart dia top gainers, di H4 kita bisa lihat ya, dia berhasil breakout ya dari resistance sebelah sini ya. Jadi kita pakai scoring ya. Apakah chart ini menurut kita bagus atau enggak? Buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail, ini ada di modul belajar trading crypto dalam 30 menit ya. Ini purely gratis, atau enggak lu bisa langsung visit ke Discord. Kita juga ada ngajarin, ini ada modul 30 menit. Jadi total free modul kita itu hampir 1 jam guys. Bahkan 1 jaman kurang lebih ya, plus modul ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat support resistance itu cukup. Kita lihat sebelah sini, ini bisa jadi patokan ya. Seandainya gua rasa possible buat cross ini turun apabila cross ini mengalami breakdown guys. Kalau dia berhasil tembus di bawah garis kuning, maka ada potensi penurunan guys ke range bawah sini, support bawah sini ya. Jadi gua rasa itu bisa jadi salah satu setupnya. Nah kayak gini ya. Terus gue coba tunjukin ya. Misal top loser saya sekarang, gue ganti ya ke ini, jangan yang new ya. Kita pakai ALU USDT tuh. Ya ini ada nih. Dia top losers, dia minus 27%. Jadi kita ke ALU USDT dot perpetual. Nah, ya sesimpel ini. Jadi teman-teman bisa lihat dia baru aja ngedip besar sekali. Ya kita tinggal tunggu ini reversing point-nya ada di mana. Ya anggapannya teman-teman kita bisa lihat reversing point-nya kita pakai Fibonacci ya, tarik dari bawah ke atas. Ini ada modulnya juga ya. Nah, berarti ada potensi kemungkinan besar apabila ALU USDT ini rally, maka ada potensi kita ngelong di range bawah sini ya. Cuma satu hal yang teman-teman perlu pahamin, itu harus selalu di-compare sama yang namanya itu Bitcoin. Jadi misal ya ini kan ALU ya, gue cobain ke satu koin yang simple dulu aja deh ya. Kita pakai yang famous ya, Pengu. Contohnya ya, gue bakal potongin chart Pengu. Sekarang pertanyaannya, ini gue udah compare, gue udah buka chartnya Pengu/BTC. Apakah Pengu ini berhasil outperform Bitcoin? Ya, konsep akan outperform ini kan kita pakai indicator kan. Kita pakai EMA 20 ya, yang tadi gue awal jelasin. Dan dia udah bergerak di atas garis warna merah. Jadi apakah altcoins ini like buat di trading kan? Iya, jawabannya. Ya, jadi udah di compare. Sekarang kita balik lagi ke chartnya Pengu USDT perpetual. Ingat belakangnya harus pakai titik P. Nah, kita udah buka chartnya Pengu sebelah sini. Ini udah di atas EMA kita dan sekarang itu lagi ada di resistance zone di sebelah sini. Ya. Jadi menurut gue pribadi, apakah bisa kita melakukan yang namanya breakout trading ya? Jadi kalau dia ngelakuin yang namanya itu breakout di long position sebelah sini, jadi kita pakai horizontal line. Ya, ini kan previous resistance-nya sebelah sini. Gue bakalan taruh buy stop order di atas sini. Ya. Jadi kurang lebih buy stop long position bakalan ada di sekitar sini, dan stop loss-nya itu bakalan gue taruh di bawah sinian, kira-kira bawah ya, 7%-an. Ya, take profit-nya di mana kita bakalan ukur pakai Fibonacci dari atas sini ke bawah sini. Jadi 1618. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya, 1/2, 1/1-an ini masih. Kita pakai yang angka lebih besar dikit aja. Atau 2 aja ya kita pakainya ya. 2. Jadi sekitar sini ya. Ini kita bilangnya 1/2 guys trade-nya. By the way, ini ada real trade-nya ya di Discord kita ya, di internal ya. Lu bisa cek di #testimony member, ini beneran ada trade ya. Jadi gue gak cuma potong chart terus saya gue liatin hasilnya. Tapi ini beneran ada hasilnya gitu ya. Nah, kita alasan kenapa kita main limit order di atas ini, alias kita stop order, sorry ya. Di atas ini itu stop order. Karena kita asumsikan Pengu ini, pertama ya reasonnya gue bakal breakout, Pengu ini udah outperform Bitcoin. Kita compare kan, Pengu/BTC udah outperform Bitcoin, itu pertama. Kedua, candle ini very strong. Ya, dia closing itu di atas, nggak nimbulin wick alias ekor sama sekali. Itu kedua. Ketiga, ya, teman bisa cek oscillator itu crossing up. Ini gue bakal ubah ke warna putih ya, biar lebih clear. Oscillatornya crossing up, ketiga sebelah sini. Dan kita bakalan pasang stop order. Jadi teman-teman harus biasain, kalau teman-teman masih new, jangan sering pakai market order. Jadi market order itu biasanya orang nggak analisa sama sekali, tapi mereka tuh langsung ngeklik aja karena ngelihat atau karena greedy ya, ngeliatin candle yang gerak
gila-gilaan, terusnya volatile gila-gilaan, terusnya orang jadi greedy, terusnya asal market order. Jadi biasain kalau teman-teman new to market crypto, selama tidak urgent sama sekali, pastiin pasang limit atau stop order. Ya, jadi mau chartnya kayak gimana pun, pasang limit atau stop order. Itu yang menurut gue lumayan life changing sih ya, tentang cara gue trading. Jadi kita cek aja chartnya sebelah sini. Oke, ini directly kita lihat straight up candle yang cukup tinggi ya, breakout yang cukup tinggi dan udah up by 12% ya. Jadi sesuai apa yang kita bilang, kalau ini ada potensi breakout, kita pasang stop order di atas sini ya. Kira-kira kita naikin dikit ya. Kenapa kita naikin dikit? Karena ada potensi buat kita ngeliat fake out terjadi ya. Fake out itu gimana? Kalau Penguin ini tahu-tahu nggak outperform Bitcoin dan sekedar false break aja, kata tadi kita udah compare kan chartnya Pengu/BTC, ya ini bahkan kurang lebih ngechart drop kayak gini, kurang lebih movementnya ya. Tapi ternyata enggak dan Pengu ini rally. Dan di saat Pengu ini udah kurang lebih 1:1, ini kan kurang lebih udah 1:1, kita bakalan naikin stop loss kita. Ya, stop loss to break even alias gue bilang SL plus. Ya, SL plus atau SL to BP. BP itu break even ya. Jadi di saat seandainya Pengu ini drop ke bawah sini lagi, apa yang kita lakuin ya ini kita break even trade-nya ya. Kita nggak rugi apa-apa, nggak untung apa-apa. Tapi kalau secara statistik ini kita untung hitungannya. Karena setiap kali kita ngelakuin yang namanya open position, ya kita udah anggap trade kita itu rugi, yaitu secara mental model yang kita harus approach tuh kayak gitu ya. Nah, kita lihat aja, lanjutin trade-nya. Oke, dia udah ngalamin rally sebelah sini dan udah hit full TP, kita plus 18%. Jadi gua rasa itu salah satu bentuk buat teman-teman pertama compare ya dengan Bitcoin ya. Jadi apapun yang teman-teman trade perpetual itu selalu compare dengan Bitcoin. Kedua, kita pakai yang namanya breakout. Ya, di saat crypto market itu gue udah sering banget bilang 90% sideways, 10% movement. Jadi kita manfaatin di saat movement ya. Di saat sideways-nya kita nggak ngapa-ngapain. Marketnya lagi sideways, mondar-mandir nggak kemana-mana ya kita do nothing. Tapi di saat marketnya breakout, kita baru panen situ. Gue ambil satu contoh lagi, yaitu Ethereum. Nah, di sini ya gue ambil satu contoh lagi Ethereum. Ya, jadi Ethereum di tanggal segini ya, 8, kita again, protokol pertamanya apa? Kita compare sama Bitcoin. Ya, jadi ETH-BTC kita ketik. Ya, jadi ETH-BTC itu kurang lebih kayak di sini ya. Tanggal 8 ya, dan sudah outperform Bitcoin. Kita tahunya dari mana? Karena bergerak di atas EMA 20. Again, nggak harus EMA 20 guys, tapi gue jadiin EMA 20 itu patokan. Ya, berarti udah satu konfirmasi di sebelah sini. Atau lu mungkin ya bisa taruh langsung ke spreadsheet, ya confirmation lu itu apa aja ya. Kayak tadi gue bilang ya. Jadi kita langsung aja buat sebelah sini. Teman-teman bisa langsung buat apakah outperform Bitcoin. Nah, kayak gini. Terus ya lu pasangin yes gitu. Terus ya kedua kan momentum indicator-nya kayak gimana. Oh sorry, above EMA 20 alias ini aturan teman-teman ya. Terus ya baru breakout atau breakdown kan. Stop order. Jadi kita lihat dulu apakah ini outperform Bitcoin, jawabannya yes. Above EMA, ya candle-nya itu di atas EMA 20-nya, ya very far. Ya, terus kita cek ke chartnya Ethereum USDT lagi di H4 sebelah sini. Nah, kali ini kita bakalan pakein apa guys? Kita bakalan pakai breakout atau breakdown. Ya, ini kan range ya kan, dari atas sini ke bawah sini. Ini kan range buat Ethereum. Ya, jadi kalau Ethereum ke bawah sini, kita bilangnya Ethereum melakukan yang namanya breakdown. Tapi kalau Ethereum ke atas ini Ethereum itu melakukan yang namanya breakout. Ya, jadi kita tinggal centangin, yaitu breakout. Ini kita pakai strip, ya kita bahkan pasangin stop ordernya. Jadi teman-teman itu bisa pakai namanya checklist ya, checklist di dalam spreadsheet atau bahkan pakai trading journal. Tapi trading journal itu bukan ditaruh entry price berapa, stop loss-nya berapa, take profit-nya berapa, bukan taruh itu. Tapi lu taruh biasanya kalau trading journal ini agak out of topic, tapi lu bisa taruh confirmation-nya apa aja ya dari setup lu. Itu pertama bisa. Atau enggak lu pasang yang namanya itu perasaan lu ya pas itu. Pas lu lagi pengen enternya itu apa yang lagi lu pikirin itu yang lu taruh dalam trading journal ya. Gitu. Dan kita berarti sekarang bakal pasang yang namanya itu stop order. Kita set horizontal line ke yang paling atas wick di sebelah sini, kita naikin sedikit. Nah, kita naikin kurang lebih segini ya. Buatin 2645 long position. Jadi stop order di atas sini. Terus ya stop loss-nya ya kita kurang lebih bakalan taruh di sini. Ya, 2558 kurang lebih dan take profit ya again pakai Fibonacci guys. Jadi dari sini ke sini kita tariknya. Ya, jadi kita take profit itu bakalan di 2804 kurang lebih
ya. Jadi ini setup kita buat Ethereum, guys ya. Kenapa di sini? Alasannya karena ini ada potensi breakout di range sebelah sini dan stop loss di sini kenapa? Karena kalau dia tahu-tahu turun ke bawah sini ya, berarti ini false break dan Ethereum bakal lanjut sideways. Kita nggak bakalan manfaatin sideways ya, meski ada cara sebenarnya buat manfaatin sideways movement sebelah sini, tapi again, kita bakalan pakai nama itu breakout trading. Jadi kita stop order ya di atas sini. Kita tinggal tunggu aja hasilnya. Oke. Jadi ini baru hit ya di tanggal 9 ya, baru hit ordernya. Dan ini Ethereum kebetulan udah rally. Ya ini up by 6% dari range sekarang. Dan udah full take profit ya dalam beberapa H4 candle. Again, ini gue bukan ngarangin asal potong chart dan sebagainya. Ini trade-nya beneran ada guys di internal community kita. Jadi di Discord itu kita emang ada nge-call Ethereum ya buat ngelong. Jadi Pengu ada kita call, Ethereum juga ada kita call. Jadi gue cuma ngasih real case di sebelah sini. Tapi kurang lebih konsep tentang misal teman-teman punya modal 10 juta, itu cara tradingnya kurang lebih kayak gini guys. Jadi kalau kita pisah ya, 70%-nya itu kita bakal taruh ke spot ya. 30%-nya kita bakal taruh ke futures, dan futuresnya itu kayak gini cara mainnya. Spotnya dan futuresnya harus selalu di-compare sama Bitcoin. Altcoins apapun yang teman-teman beli itu harus selalu di-compare sama Bitcoin. Karena altcoin sekarang itu ada total, terakhir gue cek datanya 36 juta dan sangat sedikit yang berhasil outperform Bitcoin. Ya, jadi gue rasa itu aja kesimpulannya tentang cara trading crypto modal 10 juta. Kalau teman-teman ada rasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like videonya. Follow IG gue ada di deskripsi di bawah. Ya, jangan lupa buat join komunitas Discord gue, itu juga gratis. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye guys.